Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi ya di mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kelihatan sih dari muka-mukanya nih sehat semua, ceria semua ya. Meskipun udah siang, tapi kalian itu karena masih muda mungkin ya, jadi energi itu masih full gitu ya. Jadi semangat ya ngikutin pelajaran Ibu hari ini ya. Oke. Sebelum itu silakan berdoa dulu dipimpin oleh Kafa ya. Siap. Siap. Belajar alangkah baiknya kita pada doa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Jangan lupa kita itu berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun itu. Biar apa? Biar lancar dan biar berkah. Oke. Ibu absen dulu ya. Amanda Wijaya. Amelia. Amelia hadir. Cantika. Chelsea. Kifari. Indriani. Intan Naila. Kafa. Novi. Muhammad Evanda Arsafin. Muhammad Azam. Nadine Regina. Novita Sari. Robiatul Adawiyah. Surya Dwi Aprilianto. Asa Oktavia. Tiara Iyun Moya Syafa. Oke, ada 2 anak yang izin ya. Ya, sebelum kita mulai, Ibu ingin kalian cek dulu ya di kolong mejanya, barangkali ada sampah atau ada di bawah meja kalian, boleh dibuang ke tempat sampah. Kalau sudah bersih, alhamdulillah, berarti kita bisa langsung memulai belajar. Bersih banget. Ya, sudah dibuang sampahnya, silakan masuk lagi. Oke, sebelum mulai kita nyanyi dulu biar semangat. Silakan semuanya berdiri. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya.
Garuda Pancasila, Akulah pendukung. patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, berbagi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu lagi. Garuda Pancasila, Akulah pendukung. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sip, silakan duduk lagi. Oke. Udah lebih semangat hari ini ya? Iya. Benar? Oke, kelihatan ya. Jadi, kita hari ini akan mempelajari materi tentang norma. Tentang norma. Di sini ada yang masih ingat nggak pertemuan sebelumnya kita ini belajar tentang apa? Oke, silakan Intan. Ya, betul. Kita mempelajari tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah materi dasar sebelum kita belajar tentang norma. Karena norma itu sebagai konsekuensi dari adanya hakikat itu tadi. Kita sebagai makhluk individu, artinya kita bertanggung jawab atas diri sendiri. Kita sebagai makhluk sosial, kita hidup bersama dengan manusia yang lain. Itu makhluk sosial ya. Kemudian makhluk Tuhan yang Maha Esa, kita ini sebagai hamba. Artinya apa? Segala yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan hari ini kita belajar tentang norma. Karena manusia adalah makhluk sosial, hidupnya bersama dengan manusia yang lain, gitu kan? Ibu tanya deh, di rumah, kamu di rumah hidup sama siapa? Keluarga. Sama keluarga ya? Ada bapak ya, ada ibu, mungkin ada kakak, ada adik ya. Itu semua sebagai masyarakat dalam keluarga kita. Jadi yang namanya masyarakat itu kan sosial. Dimanapun kita berada, entah itu di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, kita pasti hidup dengan masyarakat yang lain. Makanya kita butuh namanya norma. Betul nggak? Tuh. Nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi. Kenapa sih kita itu butuh norma? Ya ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu mengklasifikasikan macam-macam norma. Jadi nanti norma itu ada 4 macam ya. Kamu harus bisa ini mengelompokkannya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sebab terjadinya pelanggaran norma. Nanti Bu akan kasih contoh-contoh kasus. Kamu akan analisis kasus itu. Mulai dari penyebabnya ya, kemudian upayanya juga. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan refleksi terhadap tindakan pribadi dan sosial berdasarkan norma. Refleksi. Atau refleksi ya. Berdasarkan materi yang kita pelajari tentang norma, maka kita harus berperilaku seperti apa. Itu yang namanya refleksi. Oke. Ini tujuannya ya, bisa dipahami? Ya.
Kalau kalian harus milih, mana yang lebih mending? Di penjara seumur hidup atau dihukum mati? Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya semoga kita nggak akan dihadapin sama pilihan kayak tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang nurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, uang jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan ngebawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain tanpa takut dilaporin. Anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kayak di film bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu nggak cuma hukum tertulis aja. Ternyata ada yang nggak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu, peraturan lah yang bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan ngikutin aturan-aturan biologis yang ketat. Dan sehari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang nyelamatin kita biar nggak ngupdate status nggak jelas kayak orang-orang ini. Dan ya, ternyata kalau lihat sekeliling selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Tapi kenapa? Apakah dunia yang tanpa peraturan itu mustahil ada? Oke, mari sama-sama dorong balik jarum jam karena dunia minim aturan adanya di zaman purba doang. Nggak usah hukum, aturan berbahasa pun belum ada, cuma hukum alam aja yang berlaku. Tapi ternyata aturan itu kebentuk secara natural biar spesies kita bisa saling bersekutu dan bertahan hidup. Contohnya lihat aja singa atau semut yang punya aturan sendiri dan tiap individunya jadi bisa kayak kerjasama. Manusia pun juga sama, dulu kita ngegengnya cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial pun muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan jadi faktor yang bikin kita bisa berhimpun dalam ribuan, bahkan jutaan, dan ngebangun peradaban. Oke, begitulah zaman dulu. Tapi kalau sekarang, bisakah kita hidup kembali tanpa hukum? Misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintah? Fakta mengejutkannya, ada juga negara-negara yang sempat nggak punya pemerintahan. Contohnya Belgia, Spanyol, dan Irlandia Utara yang jalan berbulan-bulan bahkan tahun tanpa ada pemerintah resminya. Dan yang lebih serem, ada Somalia yang penuh pertumpahan darah dari meletusnya perang saudara. Selama belasan tahun Somalia nggak punya pemerintahan aktif yang bisa ngelindungin rakyatnya. Jadi ya, ibarat paradoks, tanpa peraturan justru nggak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin, ngerugiin, atau bahkan mendiskriminasi banyak orang, itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang haus kuasa. Kalau gitu, jika teknologi bisa ngebantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkinkah nanti kita bisa hidup bebas dan aman tanpa adanya pihak yang berwenang? Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video Kok Bisa. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Stay curious! Tadi videonya jelas ya? Tentang apa itu? Tentang aturan. Gimana sih kalau dunia itu tanpa aturan ya? Tadi itu sudah diilustrasikan gitu ya. Gambaran kalau di dunia ini tuh nggak ada aturan. Kita bisa sebebasnya ya. Kita benci sama orang, orangnya diapain? Dibunuh. Ya kan? Itu adalah situasi di mana dunia itu nggak ada aturan. Tadi ada kutipan menarik ya. If there is no law, there is no freedom. Jika tidak ada law, itu bisa diartikan hukum atau aturan ya. Kalau tidak ada aturan, maka tidak ada kebebasan. Relate nggak? Relate. Kebebasan yang seperti apa sih? Kebebasan kita untuk hidup dengan nyaman, untuk hidup dengan tentram di masyarakat. Kalau nggak ada aturan, itu nggak bisa terwujud. Ya, makanya mindset kamu itu jangan kebalik.
menganggap aturan itu yang menjadi pembatas kebebasan kita, bukan. Tapi justru aturan itu yang membuat kita menjadi lebih bebas. Gitu ya. Nah, sekarang ada satu pertanyaan dari Ibu nih ya. Mengapa norma itu harus ada ke dalam kehidupan masyarakat? Silakan kamu sampaikan dengan bahasa kamu sendiri. Ya, silakan Chelsea. Ya, betul. Jadi, tadi dalam video juga ditayangkan ya, gimana sih kehidupan di zaman purba. Hidup tanpa aturan. Jadi manusia itu sebagai serigala bagi manusia yang lain. Pengen makan, mereka itu bisa bunuh-bunuhan. Itu zaman berjuta-juta tahun yang lalu ya. Apa beribu-ribu tahun yang lalu, pokoknya zaman purba, ketika situ nggak ada aturan. Ya, betul kata Chelsea. Jadi ketika nggak ada norma atau aturan, itu manusia bisa bertindak seperti hewan yang akan menghalalkan segala cara demi mencapai kepentingannya. Bagus ya Chelsea jawabannya. Kasih tepuk tangan dong. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ya, macam-macam norma. Tadi udah bahas sekilas norma atau aturan. Norma aturan itu sama saja ya. Cuman kalau aturan, biasanya kita itu menganggap aturan itu tertulis, sedangkan norma itu lebih umum lagi. Bisa yang tertulis ataupun tidak tertulis. Gitu. Norma itu ada 4 macam. Ada norma hukum, kesopanan ya, norma kesusilaan, dan norma agama. Ada 4 macam. Nanti macam-macam norma ini kita bahas lebih lanjut lagi. Yang pertama, norma agama. Norma agama atau aturan agama. Sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa melalui kitab suci. Sumbernya dari Tuhan langsung kan. Bahwa kita ini, kalau di sini ibu agama Islam ya. Ibu wajib sholat, ibu wajib zakat ya. Ibu wajib puasa. Kemudian segala macam yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, itu yang nyuruh langsung Allah. Tuhan ibu sebagai orang Islam, Allah ya. Mungkin ada yang beragama lain, juga punya aturan juga dalam agamanya. Tapi masalahnya, kita ini kan bukan malaikat ya. Kita nggak ketemu langsung dengan Tuhan, gitu kan? Apa mau langsung ketemu Tuhan? Jangan dulu ya. Ya, kita nggak ketemu langsung dengan Tuhan. Jadi apa? Kita tahu itu melalui kitab suci. Kalau dalam agama Islam ada Al-Quran. Nah, di situ ada semua panduan kita ya, pedoman kita. Apa yang boleh dan yang tidak boleh. Kemudian norma agama ini ciri khasnya, sanksinya diberikan secara tidak langsung. Contoh ya, ibu lagi puasa misalkan ya, terus ibu tuh nggak berhalangan apa-apa, ibu tuh batal gitu. Ibu nyedot es, tapi ibu diem-diem, pura-puranya ibu tuh nggak batal, tapi ibu tuh sebenarnya batal gitu. Itu udah melanggar kan? Ya. Apakah ibu saat itu juga dipenjara? Tidak, karena sanksinya tidak secara langsung. Jadi sanksinya gimana? Ya hebat. Ya, sanksinya itu adalah akumulasi dosa-dosa kita nanti di hari akhir akan dihisap ya. Kemudian kalau berat dosanya daripada amalannya, maka kita sanksinya mana nih? Kemana nih? Masuk ke neraka. Itu sanksi dari norma agama. Meskipun kalau kita nonton sinetron ya, ada kan yang azab-azab kayak gitu ya. Ya, itu juga bisa berupa sanksi juga sih sebenarnya. Jadi ada yang langsung diberikan di dunia, tapi nggak semua orang, mungkin orang-orang pilihan ya. Tuh.
Ya ada lah tapi. Jadi itulah norma agama. Dia itu aturannya jelas, ada di dalam kitab suci. Kalau kitanya nggak suka ngaji, ya kitanya nggak tahu aturannya. Kamu tahu dari mana sih kalau kamu harus sholat? Tahu dari orang tua mungkin ya, atau tahu dari ustadz ya. Tahu dari? Nah, KDM. Tahu pokoknya dari sumber-sumber, entah itu orang tua, entah itu ustadz, yang mereka itu juga pasti ngaji, gitu kan? Ini meskipun kitanya nggak secara langsung ya ngaji, tapi kitanya itu ditransfer ilmunya dari mereka yang sudah ngaji duluan, gitu. Paham ya? Itu norma agama. Kemudian norma yang kedua apa tadi? Hukum ya. Kesusilaan dulu ya. Norma kesusilaan. Kesusilaan dulu kita bahas. Mungkin kamu masih agak bingung ya, istilah kesusilaan itu apa? Kesusilaan itu berasal dari kata susila. Susila itu artinya baik. Jadi kalau ada orang namanya susila, itu namanya tuh artinya baik gitu. Nah, misalkan ada asusila. Asusila berarti itu kebalikannya. Jadinya tidak baik atau jahat atau buruk atau tercela. Susila itu mungkin asalnya dari susila, tapi orang Jawa ya, jadinya belakangnya oh. Ya sama, maknanya juga baik juga. Gitu. Begitu. Nanti kalau punya anak jangan dinamain asusila ya. Karena itu maknanya jelek. Tindakan asusila, tindakan yang buruk. Tidak selalu yang merujuk pada pelecehan ya. Enggak, tapi juga termasuk kamu berbohong. Asusila. Kamu mencuri, itu juga asusila. Gitu ya. Nah, sumbernya dari mana? Dibaca bareng-bareng. Sumbernya dari hati nurani manusia. Ya, dari hati nurani manusia. Kita sebagai manusia nih ya, punya namanya hati nurani. Hati nurani itu akan selalu membisikkan hal-hal yang baik. Hati nurani ya. Dan setiap orang itu pasti punya hati nurani. Cuman nanti pada akhirnya balik lagi ke orang itu. Apakah dia itu mau dengerin hati nuraninya, apa sebaliknya mau dengerin egonya. Jadi sumbernya dari hati nurani kita, dari diri kita sendiri. Kita ini udah tahu mana yang buruk, mana yang baik. Hati kita ini udah tahu. Ketika kita melakukan suatu hal yang buruk, pasti ada dalam hati kita itu rasa yang nggak enak gitu. Iya, karena dalam diri kita sendiri udah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Maka hal-hal yang baik itu namanya norma kesusilaan. Dan ini sangat banyak banget contohnya. Kamu sholat itu juga bisa kesusilaan. Pokoknya setiap kamu melakukan hal yang baik itu adalah bisikan dari hati nurani kalian sendiri. Gitu ya. Kemudian sanksinya bersifat individual berupa perasaan misal. Ya. Jadi karena norma kesusilaan ini asalnya dari hati kita sendiri ya, dari diri kita sendiri, maka kalau kita langgar, sanksinya juga dari diri kita sendiri. Contoh ya, ibu kan tadi ngasih contoh batal puasa ya. Terus ibu bohong, ibu bilang nggak batal, padahal ibu batal. Itu akan ada perasaan dalam diri ibu, bisa jadi itu rasa bersalah, rasa malu, atau rasa menyesal. Nah itu bentuk sanksi dari pelanggaran norma kesusilaan. Dan masih banyak lagi. Bisa jadi kita jadi nyesel, kita jadi malu ya. Misalnya kita di jalan ketemu teman yang lagi kesusahan. Sebenarnya kita bisa bantu dia, tapi kita udah ngapain bantu, akunya juga buru-buru gitu ya misalkan ya. Akhirnya kita nggak bantuin tuh. Nanti di jalan kita bisa kepikiran itu. Jadi aku nggak bantuin tuh, kasihan ya, atau nyesel atau gimana. Ini sanksinya bukan dari orang lain tapi dari diri kita sendiri. Meskipun ada juga tindakan melanggar norma kesusilaan ini yang kategori berat gitu ya,
Contoh ya, perbuatan mesum ya, tidak senonoh. Itu sanksinya itu bisa double-double bahkan triple. Dari diri sendiri kita dapat, dari hukum kita dapat ya, dari masyarakat kita dapat, ya enggak? Dari Tuhan juga kita dapat. Ya, Evan. Ya. Oke. Ini norma kesusilaan. Kemudian yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan. Sumbernya itu berasal dari kebiasaan masyarakat tertentu. Mana yang dianggap sopan dan yang dianggap tidak sopan, itu sumbernya dari kebiasaan kita sebetulnya. Ingat, kebiasaan yang positif. Contoh ya. Di Indonesia aja nih. Di Indonesia ada kebiasaan baik, yaitu kalau kita bertemu dengan orang tua, kita cium tangan ya. Salim. Sok, kamu nemuin nggak kebudayaan ini di negara lain? Di Amerika misalkan. Misalkan kamu di Amerika ya, terus kamu ketemu orang tua, kamu cium tangan. Diapain tuh kira-kira tuh? Disabok kayaknya. Ya maksudnya kan, ya jadi norma kesopanan ini sifatnya relatif. Bisa jadi beda-beda di setiap negara atau bahkan setiap daerah, tergantung dari kebiasaan di masyarakatnya seperti apa. Kalau di kita di sini ya, di Cirebon, mungkin di masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, punten ya. Ada kebiasaan punten. Setiap kita lewatin orang ya, punten. Di Jakarta itu nggak punten ya. Permisi. Itu aja udah beda kan? Jadi kebiasaannya berbeda, sehingga akan menimbulkan aturan yang berbeda juga tentang mana yang sopan dan yang tidak sopan. Pertanyaannya, mana yang harus kita junjung? Kalau misalkan kita berada di sebuah daerah ya, bukan daerah kita. Terus, apakah kita harus punten-punten gitu? Apa gimana kira-kira? Yang kata Intan, permisi. Secara umum aja. Jadi, ketika kita berada di suatu tempat yang lain ya, kita kan harus pelajari dulu kebudayaannya kayak gimana. Itulah pentingnya sosialisasi. Jadi kalau kamu mungkin nanti kamu kuliah ya, kamu melancong keluar kota, kamu pelajari tuh kebudayaan di sana, biar kamu yang menyesuaikan dengan orang di sana, norma yang ada di. Atau kalau kamunya buta banget nggak tahu, ya udah ambil umumnya aja. Misalkan punten berarti permisi, seperti itu ya. Nah sanksinya, kalau kita melanggar norma kesopanan, itu sanksinya berupa sanksi sosial. Sanksi sosial itu datangnya dari masyarakat. Ada yang bilang kalau sanksi sosial itu paling berat. Kenapa paling berat? Iya, betul Nadine. Karena omongan orang itu akan gampang teringat, dan biasanya kita akan kena mental ya. Kalau bahasa kalian kan zaman sekarang. Down, trauma, dan lain sebagainya. Misal ya, kamu pernah sekali ngelewatin tetangga kamu yang lagi ngumpul gitu ya. Iya, kamu nggak punten-punten, terus kamu ditegur ya, terus kamu digibahin, itu anaknya bapak ini sih, nggak diajarin sopan santun saya, masa lewat orang ibu-ibu kayak gini nggak punten-punten, terus nyebarlah itu ke orang-orang kan yang lain, otomatis kamu itu akan malu gitu kan, dan kamunya akan nggak mau keluar rumah jadinya, karena itu namanya sanksi sosial. Bisa jadi berupa teguran, kamu ditegur, itu juga sosial ya. Kamu dihina, kayak tadi contohnya, kamu dihina jadinya itu anaknya bapak ini nggak sopan, itu kan udah termasuk hinaan ya. Kemudian dicemooh ya, sama cemooh itu dihina ya. Kemudian bisa juga yang lebih parah lagi, kamu dikucilkan. Udah jangan main sama anaknya bapak itu, karena dia nggak sopan. Jadilah kamu nggak punya teman. Itu namanya sanksi sosial. Oke, sekarang norma yang keempat. Norma yang keempat, norma apa tuh? Norma hukum. Ini adalah norma yang paling berat ya.
Karena apa? Ya, berasal dari negara, sanksinya tegas. Kamu melanggar, kamu dipenjara atau didenda. Karena hukum di Indonesia itu ada dua ya, ada hukum perdata, ada hukum pidana. Pidana juga dibagi lagi, ada yang ringan, ada yang berat. Kalau ringan disebutnya pelanggaran, kalau yang berat disebutnya kejahatan. Nanti sanksi yang kamu terima itu tergantung dari pelanggaran mana yang kamu lakukan. Contoh, Lofi misalkan ya, naik motor, nggak pakai helm, bonceng 3, terobos lampu merah. Diapain kira-kira? Dia apa? Ditilang. Tapi Lofi mah nggak kayak gitu ya. Ini mah Lofi di tempat yang lain. Ya. Lofi, banyak Lofi itu ya. Oke ya. Jadi itu ketika kamu melanggar, kamu akan ditilang. Ditilang itu kamu nanti disuruh bayar denda. Dendanya berapa? Ya tergantung kamu yang dilanggarnya apa-apa. Misal nggak pakai helm, misal nggak pakai helm 100.000. Bencong 3 100.000. Totalnya aja berapa? Kemudian kamu akan disidang nantinya di pengadilan. Ya, seperti itu sanksi dari norma hukum. Sumbernya ya. Norma hukum itu bentuknya pasti tertulis. Dan ingat ya, bukan cuma hukum yang dari negara aja, tapi norma hukum juga bisa dalam ruang lingkup kecil seperti kita di sini di sekolah. Kira-kira kalau di sekolah namanya apa tuh? Peraturan untuk kalian namanya tata tertib. Tata tertib. Kalau kamu melanggar tata tertib, maka kamu akan dapat sanksi. Tata tertib sekolah itu juga merupakan norma hukum dalam ruang lingkup sekolah. Paham ya? Ya. Kira-kira ini contoh penerapan norma apa? Kenapa? Iya. Betul sekali ya. Kalau yang ini asusila atau kesusilaan? Kenapa? Ya betul. Karena mereka saling tolong menolong dan itu dibisikkan oleh hati nurani. Enggak dong. Setan itu justru yang jahatnya. Kenapa? Iya, karena sopan. Ini norma hukum. Iya, betul ya. Ini termasuk norma hukum karena dia menunjukkan dia memakai helm, yaitu menaati peraturan lalu lintas. Kalau ibu bilang ini tuh norma kesopanan, masuk nggak? Enggak. Masuk. Masuknya kenapa? Karena pakaiannya sopan. Jadi dia bisa masuk juga. Ya, jadi sebetulnya ketika ada suatu contoh ya, itu bisa penerapan beberapa norma. Bisa langsung semuanya juga. Contoh, misalkan ibu bersedekah. Norma agama masuk, kesusilaan masuk, sopanan masuk.
Masuk sih, cuman kalau dia tapi. Iya. Hukum masuk. Enggak, itu lebih kepada norma agama dan juga kesusilaan. Ya. Sampai di sini, apakah materi yang disampaikan bisa dipahami? Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada, berarti udah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham semua, silakan kita berkelompok dan berdiskusi. Mejanya dibuat per kelompok ya. Ada 4 kelompok kan ya? Ya, Ibu kan udah pernah bagi kelompok PPKN, silakan langsung aja. Ya, duduknya melingkar. Bukan melingkar, berarti apa? Terserah. Mengkotak. Ini udah. Oh ya, ini Indri nggak masuk ya? Ini masuk. Ini sudah ya. Ya. Yang kelompok 1 mana? Kelompok 1? Kelompok 1 ya. Ibu bagikan lembar kerjanya ya. Oke, semuanya perhatikan dulu. Di sini ada lembar kerja peserta didik ya, yang harus kalian baca dan juga kalian analisis. Nanti hasil analisisnya kamu tulis di ada lembar khusus buat jawabannya. Ingat ya, ini tugas kelompok. Artinya bukan dikerjakan sendiri. Nanti Ibu cek, Ibu keliling, pokoknya harus dibagi tugasnya. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Kelompok 2 ya? Kelompok 3. Ayo. Ini kelompok 4. Iya, 4. Iya. Enggak, emang itu kan panjang sih. Ini tuh panjang ceritanya, jadi gini loh. Ah, iya salah ya. Iya, nah kalau kayak gini sehat. Sebelum diisi dibaca dulu. Ya, Ibu tahu kalian tuh udah pintar, cuman tetap harus dipakai otaknya buat buat pikir. Biar kepake lagi. Ya. Sini saya bacain. Masalah cerita pendek di bawah. Karena ada kesulitan nggak? Ya. Nanti kalau ada kesulitan nanya aja ya. Yang tercela dan Gimana Kakak pusing?
Hah? Kenapa ini susah soalnya? Lapar lah. Lapar. Bentar ya, sabar ya. Ya, betul. Terlalu jauh. Buka kurung. Buka kurung. Pan. Pandepli. Vandalisme. V. Vandalisme. FAN. Vandalisme. Vandalisme itu kalau ada orang ngelakuin merusak barang-barang umum. Namanya vandalisme. Merusak tanah milik negara. Koma. Doa nggak sih? Doa ada nggak? Pakai A. Vandalisme. Vanda. Vandalisme ada. Vandalisme. Enggak ini ya. Vandalisme. Ya kan bener kita lu bohong. Menyalahgunakan atau bermakna. Mari kita pegang di saya kemana? Kiri dulu sama. Di sekarang di. Menyalahgunakan atau bermakna. Coba. Koma. Tentunya. Kelompok 1 gimana? Ya lagi kerjaan mau. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Lanjutin ya. Gak apa-apa, yang penting nanti pas presentasi itu pertanyaannya dibacain terus jawabannya biar jelas. Nanti kalau bisa presentasinya jangan terlalu textbook ya. Maksudnya ada interaksi juga sama ininya nih, teman-teman kamunya nih ya. Iya, bergiliran. Kan ada 4 pertanyaan kan? Nanti ini presentasinya dibagi-bagi ya? Iya, Bu. Satu orang 1 pertanyaan. Minum satu.
Ada kesulitan nggak anak-anak? Nggak ada. Silakan boleh nanya ya kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, yang sudah selesai. Sudah selesai. Yang kita nunggu yang belum ya. Silakan dibaca lagi yang sudah selesai. Hukum yang tegas. Tapi siapa? Gimana? Yang Ini udah ya? Kelompok 2. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Satu lagi, kelompok 4? Sudah selesai. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Kelompok 3. Kenapa sayang? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Yang sudah selesai jangan ribut. Suaranya ya dikontrol. Gimana? Baca aja yang kelompok. Presentasi per kelompok. Sama sini aja, Nok. Sudah. Kelompok 3 sudah.
Berarti sudah semua ya? Oke, semuanya lihat ke depan dulu. Duduknya menghadap depan. Sebelum kita mulai presentasi, Ibu mau kalian berdiri dulu karena kelihatannya udah lemas-lemas nih. Kita ice breaking dulu ya. Gampang kok. Gampang. Apa ya, Pan? Ini. Ini yang paling gampang. Ibu juga susah. Azam. Ini digabungin. Ini mah jagonya yang suka tiktokan biasanya. Oke, sudah cukup. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Akbar masih ngantuk. Masih boleh ibu. Oke, silakan sekarang kelompok satu dulu untuk maju ke depan. Ini. Jangan ini ya sini. Ntar bergiliran aja siapa yang ngomong dia yang megang. Kan ngomongnya kan satu nomor. Oh, Akbar semua. Akbar 1. Iya, ya nanti giliran. Sini, geser lagi sini dong. Ini yang lebih ke atas sini. Nanti sakit. Ya silakan dibuka dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Ibarat. Perkenalkan, nama saya Ibarat Ramadan. Saya Intan Nurul Aisyah. Saya Melia. Saya Sanika. Ya, silakan yang nomor 1 dulu. Pertanyaannya, apa judul yang tepat untuk cerita pendek di atas? Judul yang tepat untuk pertanyaan nomor 1 adalah godaan di bulan Ramadan. Pertanyaan nomor 2, apa saja norma-norma yang dilarang dalam cerita di atas? Dilanggar. Ya, ulangi. Dilanggar dan apa saja norma-norma yang dilanggar dalam cerita di atas? Berikan alasan. Ya, nggak apa-apa. Stop. Nomor 2 siapa yang jawab? Norma agama, karena hal melanggar perintah Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma tersebut? Upaya mencegah, mengalihkan rasa lapar dengan ngobrol atau bermain. Selalu berzikir atau mengingat Allah. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi pelanggaran norma tersebut? Upaya mengatasi 1. Cepat bertaubat kapan Allah. 2. Mengganti puasa yang batal atau mengqadha. Perhatikan ya, temannya sedang berdiskusi, silakan diperhatikan. Sudah? Oke. Tadi tentang apa tadi judulnya? Godaan di bulan Ramadan. Norma apa yang dilanggar? Norma agama. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sekarang kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik. Soal pertama, apa judul yang tepat untuk cerita pendek di atas? Judul yang tepat adalah Pencurian di Warung Pak Ahmad. Soal nomor 2, apa saja norma-norma yang dilanggar dalam cerita di atas? Berikan alasannya. 1. Norma kesusilaan, karena Doni melakukan yang tercela dan tidak sesuai hati nuraninya, yaitu mencuri. 2. Agama, karena mencuri adalah perbuatan dosa. 3. Hukum, karena tindakan pidana dapat dihukum. Soal nomor 3, bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma tersebut? 3. 1. Selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk mencegah perbuatan dosa. 2. Mencari rezeki halal dengan bekerja, bukan mencuri. Soal nomor 4, bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi pelanggaran norma tersebut? Cara mengatasinya adalah dengan bertaubat dan meminta maaf kepada Pak Ahmad dengan tulus dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Oke, sudah cukup jelas dari kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 3 ingin
mempresentasikan hasil diskusi jawaban kami. Pertanyaan nomor 1. Apa judul yang tepat untuk cerita pendek di atas? Sikap yang perlu diperbaiki. Pertanyaan nomor 2. Apa saja norma-norma yang dilanggar dalam cerita di atas? Berikan alasannya. 1. Kesusilaan. Karena perilaku yang tidak sopan itu tercela dan tidak sesuai dengan tindakan kebaikan atau susila. 2. Kesopanan. Karena dalam cerita tersebut muncul perilaku-perilaku yang menyimpang oleh kebiasaan masyarakat Indonesia seperti mengabaikan guru, meletakkan kaki di atas meja, dan makan sambil berjalan. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma tersebut? Upaya mencegahnya adalah belajar tata krama dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Jangan berperilaku sesuka hati. 3. Meninggikan adab di atas ilmu. 4. Guru memberikan teladan kepada murid. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi pelanggaran norma tersebut? Murid-murid diberi teguran dan pembinaan oleh guru. 2. Anak-anak masih melanggar diberikan sanksi sosial. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 4. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Saya Novita Sari. Saya Chelsea. Saya Muhammad Jambas Rizky. Saya Surya. Pertanyaan pertama, apa judul yang tepat untuk cerita pendek di atas? Judul yang tepat untuk cerita di atas adalah pentingnya taat pada hukum. Apa saja norma-norma yang dilanggar dalam cerita di atas? Berikan alasannya. Norma yang dilanggar, norma hukum karena perilaku membuat keributan, coret-coret tembok, menyalahgunakan obat-obatan, dan pencurian yang dilakukan sekelompok remaja itu merupakan perbuatan melanggar hukum dan bisa dipidanakan. Nomor 3, bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma tersebut? Jawabannya, upaya pencegahannya yaitu 1. Orang tua melakukan pendidikan dan pengawasan yang ketat kepada anak-anaknya. Nomor 2, sosialisasi dan dari pihak berwenang seperti kepolisian mengenai bahaya tindakan kesusilaan. 3. Membekali diri dengan iman agar tenang ya, jangan ketawa dong. Ya nggak apa, sok. Membekali diri dengan apa? Membekali diri dengan iman agar tidak mudah terbawa. Iya, dengan iman agar tidak boleh terbawa arus katanya. 4. Sudah. Udah jangan banyak ketawa-ketawa. Memilih lingkungan pergaulan. Nomor 4, pertanyaannya, bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi pelanggaran norma tersebut? Jawabannya adalah memberikan sanksi hukuman tegas bagi remaja-remaja yang terbukti melakukan tindakan kriminal dan melakukan razia dari pihak berwenang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4.
tadi tuh sebetulnya ada cerita ya yang sudah dianalisis oleh masing-masing kelompok. Cuman tadi nggak dibacakan secara detail banget, hanya gambaran umumnya aja. Tapi kalian juga sudah bisa menangkap ya. Iya. Kalau kenapa pelanggaran norma hukum? Karena tadi bisa dipidanakan. Pokoknya setiap norma itu punya ciri khas deh. Kayak norma hukum, kalau tindakannya itu bisa membuat dia masuk penjara, berarti itu pelanggaran norma hukum. Kalau tindakannya itu nggak sesuai dengan hati nurani, berarti norma kesusilaan. Itu mudah sekali. Dan tadi sudah diterapkan tuh ya, ada yang satu kasus, nggak cuma satu norma, tapi ada beberapa norma ya situ ya. Oke, sekarang kalian siapkan kertas, boleh selembar ya, atau kecil saja nggak apa-apa. Ya. Ini ada 2 pertanyaan untuk kalian sebagai evaluasi dan juga refleksi ya. Kalian tulis di kertas, ini pribadi ya, nggak kelompok, masing-masing. Kalian tulis di kertas yang kalian ada itu, apakah upaya pencegahan dan pemecahan masalah yang dikemukakan sudah efektif? Yang mana? Ya, tadi kan kalian presentasi ke depan. Di situ ada upaya-upaya, ada pencegahan, ada mengatasi. Kalau pencegahan itu biar nggak terjadi, kalau mengatasi itu sudah terjadi. Yang tadi dikemukakan, yang udah dijelasin aja tadi di depan. Menurut kalian sudah akan efektif nggak upaya itu? Ini pendapat sendiri ya jawabannya ya. Langsung jawaban aja. Dikasih nomor 1. Ya? Yang dibaca tadi. Ya boleh. Kemudian nomor 2, apakah kita pernah mencoba upaya tersebut dalam hidup kita? Kayak tadi contohnya, kan udah di masing-masing kelompok kan beda-beda norma ya. Ada nggak sih upaya yang tadi dijelasin di depan dan pernah kamu coba itu sebetulnya upaya itu? Ada. Iya, silakan ditulis. Apa itu hasilnya bagi diri kamu? Iya, bebas, terserah. Boleh norma kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Boleh norma hukum, agama, kesopanan, kesusilaan. Ya, silakan ditulis. Enggak, nanti ditulis aja dulu. Terus aja dulu. Ngerti kan tadi instruksinya Ibu? Ya, ada kesulitan nggak? Nggak ada. Yang sudah selesai, boleh kumpulkan ke Ibu. Ya? Iya, bentar. Sudah? Iya, makasih. Udah? Enggak. Kumpulin aja. Hanya dikumpulkan saja. Oh iya, kelihatan.
Sudah selesai? Ya. Intan udah? Ya. Kumpulin aja kok. Ya. Iya. Sudah ya? Yang masih belum? Macung yang masih belum? Yuk. Ya. Ya. Sudah? Ada yang belum? Sudah semua. Ibu akan panggil anak. Contoh aja nih sebagai yang menurut ibu paling ini ya, berkesan gitu ya. Punya Muhammad Azam. Boleh dibacakan ya. Pertanyaannya dulu baru jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membacakan pertanyaan efektif pemecahan masalah. 1. Apakah upaya pencegahan dan pemecahan masalah efektif? Kalau kita pernah mencoba upaya tersebut, bagaimana hasilnya? Ya, saya pernah mencobanya, yaitu efektif dengan mencoba norma agama. Saya pernah mencoba ketika awal-awal bulan puasa Ramadan. Ketika saya mulai lapar, saya bermain bersama teman sehingga saya lupa kalau saya lapar. Puasa saya berjalan lancar dan alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah bolong. Tumpahkan dong. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya bagus ya. Jadi sangat simpel, tapi ya memang kayaknya real gitu ya. Jadi ketika jam belajar puasa awal-awal, ya biasa lah ya, anak-anak kan pengennya kan sebeduk gitu ya. Tapi dia itu mengalihkannya dengan apa tadi? Bermain. Nah, ini juga salah satu upaya pencegahan yang tadi dibacakan oleh kelompok berapa nih? Kelompok 4 mana kelompok 4? Norma agama itu kelompok 1 ya. Iya. Berarti kalian itu terkoneksi nih. Upaya yang kamu sampaikan tadi, Ajam juga pernah. Yang mungkin kelompok lain juga sama. Norma kesopanan. Upayanya begini, ternyata saya juga udah pernah loh nyobain upaya ini dan itu efektif, berhasil. Gitu ya. Ini akan Ibu baca nanti ya. Oke, sekarang kan kita sudah Ibu sudah tayangkan video ya, Ibu sudah jelaskan materi, Ibu sudah kasih contoh kasus, kamu sudah analisis juga, dan kamu juga sudah presentasi. Kira-kira apa sih kesimpulannya dalam pembelajaran kita ini? Ya, silakan, Rabiatul. Norma dalam masyarakat ada berbagai macam jenisnya, dan kita harus menerapkan berbagai macam jenis norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul sekali. Kasih tepuk tangan buat Rabiatul. Jadi, materi yang dipelajari di sekolah, apapun itu ya, apalagi materi pendidikan Pancasila nih tentang norma, ini relate banget dengan kehidupan sehari-hari ya. Bukan cuman kamu
masukkan ke otak saja, tapi juga harus mempengaruhi perilaku kamu nanti ke depan. Ajam. Jadi artinya harus diterapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ada norma apa aja tadi tuh? Agama. Dan ya, jangan lupa ya, penerapannya itu nggak susah kok, gampang ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan atau mau bertanya? Silakan. Barangkali ada. Tidak ada. Dari pembelajaran hari ini, ini ya, kita refleksi dulu pembelajaran hari ini. Tadi materi yang disampaikan sudah bisa dipahami? Ya. Apa yang masih perlu kamu gali lagi? Tidak ada. Jadi sudah paham semua ya? Tadi ingat pesan Ibu, jangan cuman kamu ingat-ingat saja, tapi kamu juga harus menerapkannya. Oke ya. Kemudian, next activity. Jadi Bu, tadi ngasih tugas kamu untuk analisis kasus, ada upayanya ya. Upaya itu harus dilakukan. Ada pencegahan, ada mengatasi. Nanti upaya mencegah dan mengatasi ini akan ada tindak lanjutnya dalam bentuk aksi nyata di pertemuan berikutnya. Jadi kegiatan pembelajaran kita di pertemuan berikutnya, kita akan membuat poster secara berkelompok ya. Jadi silakan kamu siapkan peralatannya, kertasnya, kemudian alat tulisnya, pensil warna boleh, krayon terserah, yang menunjang untuk membuat poster. Posternya tentang tadi upaya mencegah. Misalkan mencegah anak bolos sekolah di sekolah ya. Jadi gimana nih kira-kira kata-kata yang ada dalam poster itu? Ya, kalau poster itu nggak usah kata panjang lebar ya. Yang singkat, padat, tapi dia itu menarik dan jelas dan bisa dipahami lah. Stop bolos, tanda seru. Kasih gambar yang menarik. Atau stop, terserah kamu, pokoknya sekreatifnya kamu aja. Paham ya? Iya. Oke. Ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Silakan dipimpin oleh KM. Apa? Belum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Udah. Salim. Makan dulu. Maaf ya, Bu. Makan dulu. Maaf ya, Ibu. Biar kita pulang, Bu. Makan dulu aja.